Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya mau membahas pemberian pakan untuk ikan cana itu yang harus bervariasi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman ada di sini yang suka ngasih ikan cananya gitu ya dengan pakan itu full pellet misalkan. Dulu saya juga sempat berpikiran kayak gitu teman-teman ya. Jadi udahlah yang simple aja pakai pellet gitu ya full. Dan ternyata bukan salah juga sih ya, tapi lebih ke kayak ya kurang tepat aja lah. Jadi di sini saya mau sedikit membahas tentang dampak positif pemberian pakan yang bervariasi gitu ya teman-teman. Jadi simak terus videonya ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dulu nih, biar saya makin semangat lagi dan biar channel ini juga semakin berkembang. Oke? Nah, jadi teman-teman ya, untuk ikan-ikan yang saya rawat ini tuh di sini ada 2 ekor maru atau 3 ekor masih kumpai ya. Jadi ada maru riau, terus suratani, dan juga si kumpai ini teman-teman ya. Gelap si kumpai, nggak apa-apa lah. Jadi dulu itu saya sempat berpikiran untuk memberikan ikan-ikan kesayangan saya ini tuh cukup dengan pelet aja gitu ya, karena saya berpikirnya kan untuk kandungan nutrisi di dalam pelet itu menurut saya sendiri itu udah cukup baik gitu ya untuk pertumbuhan si ikan. Apalagi saya ini di sini kan kayak si Marta atau si maru suratani ini yang masih kecil itu, atau dulu juga si Marsa yang dulu saya rawat masih size 15 cm itu, pengen untuk numbuhin dulu si cabungnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kedua maru ini tuh dulu saya cukup memberikan pakan itu cuman sekedar sama pelet aja teman-teman. Ya mungkin emang nggak salah juga sih ya kalau misalkan kalian pengen simple, pengen gampang gitu ya ngerawatnya, cukup dengan pemberian pelet aja. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, setelah saya baca-baca lagi di Google di segala macam gitu ya, ternyata lebih baik lagi itu tuh kalau si ikan itu diberi selingan atau didampingi sama pakai pakan hidup gitu ya teman-teman. Kayak contohnya di sini saya kadang pakai ada ulat Hongkong gitu ya kayak gini, terus ada kadang saya kasih juga cacing tanah seperti ini nih teman-teman. Jadi ya intinya biar si ikan itu nggak bosan gitu ya teman-teman dengan pakan yang kita berikan yang cuman itu aja gitu ya. Dan mungkin untuk nutrisinya juga bisa teman-teman ketahui gitu ya. Untuk si ulat Hongkong sendiri itu kan proteinnya cukup tinggi ya teman-teman. Udah gitu bikin si ikan itu jadi ya nggak bosan lah. Jadi ibaratnya kita juga manusia kan, misalkan tiap hari makan sama ayam terus, itu kan jadi bosan ya teman-teman. Jadi harus ada variasi pakan gitu kan ya. Kalau kita juga manusia kadang-kadang kalau lagi pengen beli bakso gitu kan ya, atau misalkan ada sayur-sayurannya gitu. Nah, ikan juga kurang lebih sama kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai keeper harus merawat dia itu bisa dibilang jangan sekedar cuman pengen lihat bagusnya doang gitu ya teman-teman, tapi anggaplah si ikan itu dibilangnya kita itu ngerawat lebih ke anak kita gitulah ya bisa dibilang. Jadi sayangi mereka gitu ya supaya mereka juga bisa memberikan hasil yang baik gitu ya teman-teman. Nah, kayak di sini nih si Auranti yang bocil ini. Jadi sekarang ini si Auranti ini tuh saya lagi progres dorsal polos ya teman-teman. Dan sekarang itu lagi saya coba kasih katak juga. Kebetulan kemarin tuh udah dapat
katak sawah yang ukurannya kecil dan cukup untuk si auranti ini. Jadi untuk pakannya itu sebenarnya nggak ribet lah gitu ya. Misalkan hariannya itu pelet ya teman-teman tetap, tapi di dalam waktu 1 minggu itu kita kasih dia itu pakan hidup teman-teman ya. Jadi pakan hidup pun nggak harus melulu setiap hari gitu, karena emang kalau pakan hidup kebanyakan juga itu kan nggak baik ya teman-teman. Satu mungkin untuk misalnya positifnya gitu ya, bikin si ikan nggak bosan. Terus kandungan nutrisi yang dikandung sama si pakan hidup juga kan bervariasi ya teman-teman, kayak katak gitu kan ya, kayak katak ini kalsium atau segala macam gitu kan. Nah terus misalkan si ulat hongkongnya itu ada proteinnya gitu kan. Jadi kalau saya di sini itu untuk si bocil-bocil juga ini nih, si Stewarti saya kasih mereka atau semuanya sih rata-rata dalam waktu 1 minggu itu saya bisa kasih pakan hidupnya itu 2 kali sampai 3 kali lah teman-teman ya. Jadi nggak setiap hari juga, karena menurut saya kalau terlalu banyak pakan hidup juga jadinya jadi gemuk gitu teman-teman, si ikannya jadi kurang enak untuk dipandang gitu ya. Kan di sini kita juga pakai pakan hidup itu cuman untuk selingan gitu ya, atau untuk variasi gitu kalau saya pribadi. Jadi ya untuk hariannya tetap sih saya juga ini pakai pelet gitu. Kenapa pakai pelet? Karena untuk pelet sendiri kan mungkin teman-teman tahu untuk kandungan nutrisinya, kandungan gizinya itu kan udah ibaratnya segala macam kayak vitamin, terus zat besi segala macam itu udah terkandung di dalam si pelet itu sendiri gitu ya. Nah cuman biar si ikan nggak bosen, terus jadi ngerasa dia ngerasa nyaman lah, mungkin kalau bisa dibilang kayak di alamnya gitu ya. Meskipun di alamnya kan nggak ada pelet ya, cuman kalau di alamnya itu kan mereka juga pasti dipastikan 100% makanan hidup semua. Cuman kalau di alam mereka ini nggak mungkin makan setiap hari juga teman-teman ya. Pasti ada kalanya dia itu nggak nemu makannya teman-teman. Dan atau misalkan sekalinya nemu makanan dia makan sampai kenyang dan habis itu kan berhenti, itu juga bisa terjadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya memberikan saran lah kepada teman-teman semua untuk memberi pakan itu ya harus bervariasi gitu ya. Tapi ya hanya sekadar saran sih, mau ditiru mangga gitu ya, enggak juga sebenarnya nggak apa-apa lah. Cuman ini mah sebagai opini saya pribadi gitu teman-teman. Dan selama saya lakuin ini itu alhamdulillah ya, untuk si ikan-ikan yang saya rawat ini memberikan atau menunjukkan respon yang positif gitu teman-teman ya. Mulai dari lincahnya gitu ya, pergerakannya, terus pertumbuhannya. Kayak si Marsa ini tuh dia bunganya itu jadi lebih enak, mulai tumbuh lagi itu ya. Mungkin teman-teman bisa cari juga ya alternatif pakan hidup yang lain, kayak misalkan jangkrik, terus misalkan kataknya untuk canamaru ini, dan juga ya banyaklah, masih banyak yang lainnya ya, nggak cuman ini, kayak ada kecoa dubia gitu kan, terus apalagi ikan-ikan kecil gitu ya, ikan cere kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya cukup baik untuk si ikan kalau kita memberikan dengan porsi yang cukup gitu ya teman-teman. Jadi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu biasanya tidak baik ya teman-teman tentunya. Nah ya itulah yang saya lakuin untuk ngerawat si ikan-ikan di sini gitu teman-teman. Dan ya selama ini alhamdulillah gitu ya, untuk perkembangannya, pertumbuhannya itu bisa dibilang buat saya pribadi cukup memuaskan gitu. Nah kayak di sini si bocil-bocil Stewarti ini, di sini saya kasih dia itu pakan harian berupa pelet premium maxi ya teman-teman. Dan untuk
selingannya kadang saya suka kasih ulat Hongkong atau kadang cacing juga teman-teman. Jadi biar dia itu enggak terlalu bosan gitu ya sama pakan yang itu aja. Ini si Kinton nih, kalau si Kinton sekarang udah pada susah untuk dimangap-mangapin karena saya udah jarang ajak interaksi dia. Makanya setiap ada konten yang saya bilang untuk naikin mental Canastewati itu harus konsisten, ya ini nih teman-teman. Untuk si dua bocil ini tuh hampir setiap hari, pagi, siang, sampai malam pun kadang suka saya goda-goda gitu ya, saya sering ajak interaksi. Jadi dia nggak kaget atau nggak lupa lah kalau dia bisa mangap-mangap gitu kan ya. Nah untuk si Kinton, karena kemarin itu ada beberapa hal yang jadi bikin saya nggak fokus sama dia gitu, saya jadi kurang merhatiin dia, cuman sekedar ngasih pakan. Cuman kalau pairing masih stabil teman-teman. Cuman untuk mangap-mangap dia udah kayaknya udah mulai lupa kayaknya malah, jadi agak susah ini teh. Nah jadi mungkin untuk kesimpulan yang saya dapat untuk saya pribadi gitu ya teman-teman, jadi pemberian pakan yang bervariasi itu cukup memberikan pengaruh yang positif ya teman-teman, selama pemberian selingan pakannya itu nggak berlebihan gitu ya teman-teman. Karena ya teman-teman juga tahu lah ya, untuk segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik tentunya teman-teman. Nah jadi ya ini mah saya cuman sekedar sharing gitu ya, bukan maksud untuk menggurui atau apa, tapi ini opini pribadi saya dan pengalaman pribadi saya. Jadi saya ingin membagikan buat teman-teman semua yang sekarang lagi ngerawat ikan-ikan cana, agar si ikan cana itu ngerasa nyaman, sehat. Dan tentunya kalau ikan sehat, ikan nyaman, si ikan bakal berterima kasih dengan cara mengeluarkan bakat dia gitu ya teman-teman. Jadi menimbulkan atau ibaratnya memuaskan kita dengan bakat yang dia miliki gitulah teman-teman ya. Dengan misalnya kayak si Maru gitu ya, si bunganya atau warnanya itu jadi makin enak dilihat, terus kayak dari mental jadi dia nggak sering mojok, dan kita sebagai kiper juga tentunya bakal lebih seneng saat si ikan sehat itu kita ajak-ajak main tentunya ya teman-teman. Karena di sini saya pribadi, alasan saya memilih ikan cana itu dalam merawat ikan gitu ya, sebenarnya dari dulu juga saya emang udah suka sama ikan-ikan kayak gini gitu ya, terutama ikan predator kayak peacock bass segala macam. Saya juga sempat tertarik untuk merawat mereka, tapi kenapa akhirnya saya jatuhin hati ke ikan-ikan cana ini, itu karena mereka ini bisa kita ajak main-main gitu ya teman-teman. Dan saat kita ngajak mereka main-main, misalkan kita kasih tangan gitu ya, ajak interaksi, mereka ngikutin, itu tuh buat saya pribadi ada rasa happy-nya gitu ya teman-teman. Dan ya akhirnya saya sekarang ini bisa ngerawat mereka semua gitu ya. Dan insya Allah kedepannya saya pengen nambah lagi beberapa ekor untuk cana Maru, cana Auranti, dan kita progres juga mereka ya. Doain aja ya buat teman-teman. Dan juga jangan lupa nih untuk mohon dukungannya lah ya, untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen juga nih di bawah kira-kira kita mau bahas apa lagi, biar tentunya saya makin semangat dalam membuat konten dan tentunya mengembangkan channel ini teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.